Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dania Samaradanti dari kelas 10-6 absen 12 SMA Negeri 1 Manyar. Di sini aku bersama Ella, Viko, Sabit, dan kami adalah kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sorting, antrian, dan tumpukan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur, menjadi urut dan teratur. Menurut suatu aturan tertentu, sorting dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, ascending adalah pengurutan data dari kecil ke terbesar. Yang kedua, descending adalah pengurutan dari besar ke terkecil. Contoh, 16, 20, 18, 19, 17. Hasil dari sorting ascending adalah 16, 17, 18, 19, 20. Hasil dari sorting descending adalah 20, 19, 18, 17, 16. Cara kerja sorting, putaran pertama dicari data dengan nilai terkecil dan data ini akan ditempatkan di indeks pertama. Pada putaran kedua akan dicari data kedua terkecil dan akan ditempatkan di indeks kedua. Bubble sort merupakan metode sorting termudah diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur atau berpindah ke posisinya yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Urutan yang pertama yaitu pengurutan ascending. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Urutan kedua yaitu pengurutan descending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Insertion sort adalah suatu cara yang dipakai untuk mengurutkan data dengan membacanya dari kiri ke kanan. Setelah itu akan dicek. Jika data yang kanan lebih kecil daripada data yang kiri, maka data yang kanan akan dimasukkan ke data yang paling kiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi berikut. Di sini saya mempunyai 8 data array yang terprint secara acak. Lalu program akan memulai membaca data yang paling kiri, dan program juga akan terus membacanya sampai ke kanan. Untuk pembacaan pertama, terlihat bahwa 3 lebih kecil daripada 4. Oleh karena itu, 3 langsung dipindahkan ke sebelah kirinya 4. Pembacaan kedua, di sini angka 3 dan 4 sudah berpindah. Sekarang angka 2 dibaca, karena 2 itu lebih kecil daripada 3 dan 4, maka 2 akan ditaruh di paling kiri. Setelah itu, program akan lanjut membaca angka 10. Tetapi, karena angka 10 itu lebih besar daripada 2, 3, dan 4, maka angka 10 ini tidak dipindahkan. Begitu juga dengan angka 12. Karena angka 12 ini lebih besar dari angka 10, maka tidak dipindahkan. Selanjutnya, untuk angka 1 ini, program akan langsung memindahkan ke data yang paling kiri. Nah, di sini menariknya adalah insertion sort ini tidak memindahkan langsung ke yang paling kiri, tetapi teknik sorting ini bisa memindahkan langsung ke tengah. Contohnya, 5 ini ketika dibaca, dia akan langsung dipindahkan di antara 4 dan 10 seperti ini. Begitu pula dengan data yang terakhir, yaitu data berisi angka 6. Angka 6 akan dipindahkan seperti ini. Akhirnya, insertion sort ini pun selesai, dan angka sudah terurut dengan tepat. Selection sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara mencari nilai tertinggi atau terendah di dalam array, kemudian menempatkan nilai tersebut di tempat semestinya. Algoritma ini dapat mengurutkan data terkecil ke data yang terbesar atau bisa disebut dengan ascending, dan juga sebaliknya dari data yang terbesar ke data yang terkecil atau bisa disebut descending. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara algoritma selection sort ini dapat berjalan. Di sini sudah tersedia 5 angka, yaitu 5, 2, 1, 4, dan 3. Dan di sini kita akan coba mengurutkan angka yang terkecil ke angka yang terbesar atau yang disebut descending. Untuk pertama-tama kita akan membandingkan apakah angka 2 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 5.
Karena jawabannya adalah iya, kita akan melanjutkan apakah angka 1 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 2. Dan karena jawabannya iya, kita dapat membandingkan apakah angka 4 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 1. Karena jawabannya adalah tidak, kita dapat melanjutkan apakah angka 3 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 1. Karena jawabannya adalah tidak, kita telah mendapatkan bahwa angka 1 merupakan angka terkecil dari deretan bilangan yang tersedia. Lalu kita dapat memindahkan angka 1 ke bagian data yang terkecil. Lalu kita dapat melanjutkan ke perbandingan yang selanjutnya. Apakah angka 5 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 2? Karena jawabannya adalah tidak, kita akan melanjutkan apakah angka 4 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 2? Karena jawabannya tidak, kita akan melanjutkan apakah angka 3 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 2? Dan karena jawabannya tidak, kita telah mendapatkan bahwa angka 2 merupakan bilangan terkecil yang kedua dari deretan bilangan yang tersedia. Lalu kita dapat melanjutkan ke perbandingan yang selanjutnya. Apakah angka 4 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 5? Karena jawabannya adalah iya, kita dapat melanjutkan apakah angka 3 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 4? Dan karena jawabannya adalah iya, kita telah mendapatkan bahwa 3 merupakan angka yang terkecil yang ketiga dari deretan bilangan yang tersedia. Dan kita dapat memindahkannya ke deretan yang ketiga. Lalu kita dapat melanjutkan ke perbandingan. Apakah angka 5 merupakan angka yang lebih kecil daripada angka 4? Dan karena jawabannya adalah tidak, kita telah mendapatkan bahwa angka 4 merupakan deretan bilangan yang keempat dan angka 5 merupakan deretan yang kelima. Dan dengan ini kita telah mengurutkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlahnya yang terlalu besar. Nah, untuk cara kerja merge sort, kode tersebut dibagi menjadi beberapa sub-array. Nantinya, setiap sub diselesaikan secara terpisah, seperti ilustrasi berikut ini. Quicksort merupakan algoritma pengurutan yang dikembangkan oleh Tony Hall. Performa rata-rata pengurutan untuk mengurutkan item. Algoritma ini juga dikenal sebagai partition exchange sort atau disebut sebagai sorting pergantian pembagi. Cara kerja quicksort. Pertama, memilih pivot. Pivot bisa dipilih dari elemen pertama, terakhir, atau elemen tengah. Selanjutnya ada pembagian data. Data akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar daripada pivot. Lalu ada rekursi. Rekursi adalah proses pembagian yang dilakukan secara rekursif pada dua bagian data yang lebih kecil sehingga mencapai basis rekursif, yaitu ketika hanya ada satu elemen dalam setiap bagian. Dan yang terakhir, penggabungan. Setelah seluruh bagian data terurut, mereka digabungkan kembali menjadi satu keseluruhan data yang sudah terurut secara benar. Dan ini adalah contoh dari quicksort. Antrean adalah struktur data linier di mana kita dapat menyisipkan dan menghapus elemen dari daftar data. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang berupa sebuah antrean sehingga objek yang pertama lebih dulu datang juga akan lebih dulu selesai. Hal ini disebut prinsip first in, first out. Contohnya, dalam sebuah antrean orang, jelas orang yang pertama datang akan berada di depan antrean dan harus menjadi yang pertama mendapatkan layanan. Tumpukan adalah struktur data linier yang mengikuti aturan tertentu untuk melakukan operasi. Pada metode ini, objek-objek disimpan dalam metode penyimpanan yang menyerupai sebuah tumpukan. Dengan demikian, objek yang pertama
lebih dulu disimpan justru akan menjadi yang terakhir keluar. Prinsip ini disebut juga last in, first out. Contohnya, dalam tumpukan piring, piring pertama yang diletakkan akan berada di posisi paling bawah. Dan jika kita ambil piring satu persatu dari tumpukan itu, tentunya piring yang berada di posisi paling bawah tersebut akan menjadi yang terakhir diambil.